Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan Matius 25 tentang garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami mengucap syukur, Kau sungguh menyertai hidup kami untuk memimpin kami ke jalan pintu kebenaran Tuhan. Karena Kau lah pintu kebenaran itu Tuhan, kami bersyukur Kau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga telah dan terus melakukan pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Kau terus meluputkan dan menyelamatkan kami dari sana roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh segala penyakit apapun, santet kuda-kuda dipatahkan kuasa domba Tuhan. Bimbing kami dengan kuasa-Mu, urapi Allah Roh Kudus, Kau lah Guru Agung kami, berikan kami rema dan Tuhan kami berhalui, amin. Jadi hal kerajaan surga ini bisa kita lihat di dalam Matius 25 ya. Garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh, ayat 1 sampai 13 ya. Ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Garis-garis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan garis-garis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Garis-garis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Garis-garis yang bodoh berkata kepada garis-garis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab garis-garis yang bijaksana itu, "Tidak, dan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga garis-garis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jadi ini menciptakan suasana tentang mempelai laki-laki yang akan datang ya. Jadi garis-garis ini bicara tentang gereja ya. Jadi garis-garis itu bicara tentang gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang bijaksana dan ada yang bodoh. Yang bijaksana dia membawa pelitanya dan membawa minyak dalam buli-buli mereka, yang bodoh membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak ya. Persoalannya di sini adalah tidak membawa minyak yang bodoh. Bicara minyak ini bicara urapan ya. Pengurapan itu sangat-sangat penting karena Tuhan Yesus pun adalah yang mendapat urapan dari Bapa di surga melalui kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Makanya kata-kata Kristus adalah yang diurapi ya. Jadi ini bicara urapan itu sangat-sangat berhubungan dengan kerajaan surga. Gimana caranya mendapat urapan? Minta langsung dari Tuhan ya. Sebagaimana Tuhan mengurapi Yesus dengan urapan Roh Kudus dan kuat kuasa, kita juga minta urapan dari kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Untuk apa urapan itu? Untuk melakukan kehendak Tuhan ya, menyembuhkan orang yang sakit ya, mengusir setan-setan ya, untuk memberitakan Injil ya. Karena kalau saja pelita saja tanpa urapan itu, pelita tersebut akan padam ya. Berita itu bicara firman, karena ada tertulis di Mazmur 119 ayat 105 ya, Tuhan itu, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi firman itu pelita ya. Tuhan itu ada pelita ya. Tapi harus ada urapan, artinya harus ada kita tuh hubungan intim dengan Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Karena urapan itu penting supaya melindungi kita dari si jahat ya. Urapan itu penting untuk supaya kita tetap hidup oleh urapan tersebut. Karena roh-roh jahat ya, roh-roh kematian, roh malaikat maut, malaikat pengambil nyawa, santet kuda-kuda itu berusaha untuk menyerang anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita ada urapan Tuhan, semuanya itu akan menjadi tidak bekerja kuasa kegelapan itu. Jadi milikilah urapan supaya kita waktu mempelai laki-laki datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita kedapatan berjaga-jaga dan siap sedia. Nah, jadi kalau berjaga-jaga dan siap sedia itu butuh urapan. Makanya urapan itu penting kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan di sini bisa melalui juga minyak ya, karena Daud pun diurapi
ketika Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi kita juga diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas kita. Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah naungan kita, dan kita tidak akan mati tapi hidup, dan kita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Karena umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan, dan kita diberikan kemuliaan Tuhan semakin hari makin terang sampai kedatangan Tuhan. Amin. Kita satu dan dua Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, bila kami mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang membawa berita kami dan juga membawa minyak dalam buli-buli kami. Kami mohon ampun kalau kami menyepelekan tentang urapan. Kami sadar Tuhan, sekarang Tuhan kami mengerti, karena urapan Roh Kudus-Mu menyadarkan kami supaya kami penting urapan. Biarlah kami terus membawa berita dan membawa minyak dan buli kami, berjaga-jaga dan siap sedia ketika Engkau datang kedua kalinya. Dan kami percaya Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 153 terjadi ketika kita masih hidup, memperoleh urapan Tuhan dan mengalami rencana Tuhan. Berkati kami semua bersama istri, anak-anak, keluarga, dan yang mendengar ini juga bisa keluarga besar mereka yang melihat acara ini juga, urapi mereka supaya menjadi mempelai Kristus, mendapat urapan rapture Tuhan, diangkat seperti Henok, Ibrani 11 ayat 5. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan tidur nyenyak. Allah Roh Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami. Kami tolak roh maut, roh malaikat turun maut, roh malaikat kematian, roh malaikat pengambil nyawa, dipatahkan kuasa dalam nama Tuhan. Saat itu urapan api jahat backfire to the center di dalam nama Kristus Tuhan. Damai sejahtera Allah mengalir, damai sejahtera Allah mengalir, kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan mengalir. Biarlah kami dibungkus oleh darah Roh Balas Tuhan. Tembok pelapi Tuhan, aku bernaruh tembok pelapi Tuhan di sekeliling kami dalam nama Tuhan Kristus. Dan kami berdoa yang sakit sembuhkan oleh bilul-bilul Tuhan Kristus, kami telah sembuh. Kami percaya bilul Tuhan Yesus menyembuhkan kami, karena kami ada tubuh darah Kristus, ada nyawa Kristus menyembuhkan sel-sel tubuh kami yang sakit telah disembuhkan oleh bilul Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa selalu, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati, shalom.